Assalamualaikum bunda-bunda semua. Gimana nih kabarnya bunda-bunda? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Maaf banget nih aku udah lama nggak update video di YouTube karena beberapa waktu terakhir ini aku dan Pak suami lagi pengen refreshing liburan ke kampung halamannya Pak suami. Jadi aku belum sempat untuk ngedit-ngedit video, dan itu juga kadang-kadang curi-curi waktu ya bun buat ngedit-ngedit videonya. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau beresin belanjaan mingguan. Pertama-tama di sini aku mau membersihkan ikannya dulu seperti biasa supaya ikannya ini nggak kelamaan dan nggak bau ya bun. Aku membeli dua jenis ikan, yaitu ikan laut. Ikannya ini sudah langsung dipotong-potong sama penjualnya dan juga sudah dibersihkan bagian dari isi perutnya. Jadi ketika di rumah kita hanya perlu membilasnya seperti ini dan membuang sedikit sisa-sisa kotoran ataupun insang di bagian kepala ikannya. Oh ya, kalau untuk ikan ini aku wajib banget untuk bilasnya itu 2 kali ya bun. Yang pertama itu untuk dibilas yang kotor, kemudian yang kedua kali itu aku bilas untuk yang benar-benar bersih gitu ya bun ya, sambil disyarak juga, karena kan kalau mencuci ikan ataupun sejenisnya termasuk juga daging itu memang wajib ya bun ya kita syarak saat mencucinya pakai air mengalir. Nah ini aku sudah selesai membersihkan ikannya, kemudian ditambahkan garam dan jeruk nipis secukupnya. Setelah itu diaduk rata supaya jeruk nipis dan garamnya itu meresap ke dalam ikannya. Lalu dipindahkan ke dalam wadah seperti ini ya bun. Di sini aku membaginya menjadi 2 wadah supaya nanti ketika mau masak tinggal ambil satu wadahnya aja dan nggak mengganggu ikan lainnya di wadah yang lain. Lanjut lagi membersihkan ikan yang kedua. Ikan kedua ini aku beli di tempat yang sama dengan ikan yang pertama. Awalnya nggak ada niat untuk beli ikan ini, tapi ketika aku melihat ikan ini tampak lebih segar gitu ya bun dan masih baru, akhirnya aku beli setengah kilo lebih dengan harga 15.000. Harganya juga lumayan murah ya bun ya ikan yang kayak gini. Kebetulan ikan ini juga aku baru coba pertama kali ya, mudah-mudahan aja ikannya enak ya bun ya. Kalau kata penjualnya sih enak ya. Sama seperti ikan yang pertama, aku bilasnya 2 kali juga. Pertama bilas kotor darah-darahnya dan kotorannya, yang kedua dibilas sambil disyarak hingga bersih. Bunda-bunda di sini ada yang samaan juga nggak kayak aku cara bersihkan ikannya? Boleh dong di komen di kolom komentar. Setelah itu aku tambahkan jeruk nipis dan garam, lalu diaduk-aduk rata ya bun. Setelah diaduk rata dipindahkan ke dalam wadah yang kayak gini. Di sini aku juga pakai 2 wadah yang berbeda ya bun, karena nggak muat pakai satu wadah. Setelah itu dibiarkan beberapa saat supaya air jeruk nipis dan garamnya itu meresap ke dalam ikannya. Sambil menunggu di sini aku lanjut untuk beresin belanjaan lainnya seperti cabai ataupun sayur mayur. Seperti biasa, pertama-tama aku siapkan wadahnya, lalu dialasi dengan tisu dapur, kemudian dimasukkan satu persatu belanjaan yang sudah dibeli di pasar tadi. Pertama-tama aku memasukkan cabai merah keriting terlebih dahulu sambil ditata seperti ini supaya muat dalam satu wadah. Kemudian di bagian atasnya aku tutupi juga dengan tisu dapur supaya cabenya ini bisa tahan lebih lama di dalam kulkas. Selanjutnya aku menata cabai hijau. Cabenya ini aku beli 1/4 kilo aja dengan harga Rp7.000. Kemudian ditata seperti ini supaya muat dalam satu wadah. Lalu dialasi juga dengan tisu dapur baik di bagian bawah ataupun di bagian atasnya.
Selain cabai hijau, aku juga beli cabai rawit. Cabai rawitnya tuh yang kecil-kecil kayak gini ya. Biasanya tuh kan aku beli cabai rawit yang besar-besar. Kalau kata-kata orang sih namanya cabai setan. Nah, tapi karena itu nggak ada, jadinya aku beli cabai rawit yang kecil-kecil kayak gini. Aku masukin ke dalam wadah gini dengan cara yang sama juga seperti sebelumnya, dialasi dengan tisu baik di bawah ataupun di bagian atasnya. Lanjut lagi di sini aku mau menata sayur. Di sini aku beli toge ya, Bun. Togenya itu cuma beli 2000 aja tuh udah dapet setengah asoy yang kayak gitu tuh, yang asoy kecil. Nah, khusus toge ini aku simpan di wadah yang sudah ada saringannya. Karena menurut aku penyimpanan yang wadahnya seperti ini tuh lebih awet, sebab air embun dari kulkas itu nanti akan langsung turun ke bagian bawahnya. Bunda-bunda yang mau samaan kayak aku wadahnya, nanti aku cantumin ya link pembeliannya di kolom deskripsi. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk simpan kacang panjang. Di sini aku beli kacang panjangnya itu satu ikat aja dengan harga Rp3.000. Kacang panjangnya ini penyimpanannya nggak aku potong-potong ya, Bun. Jadi langsung disimpan aja dalam keadaan masih panjang. Lalu dialasi dengan tisu dapur baik di bagian atas ataupun di bagian bawahnya. Selanjutnya di sini aku mau potong dulu sayur kol, karena di sini sayur kolnya itu agak gede ya, Bun, jadi nggak muat di dalam satu wadah, makanya aku potong terlebih dahulu. Di sini aku cuma potong 4 kayak gini aja, setelah itu nanti aku tata ke dalam wadah. Oh ya, di sini aku pakai pisau merek Bolde. Bunda-bunda yang mau samaan pisaunya kayak aku, nanti link pembeliannya aku cantumin di kolom deskripsi ya. Nah, untuk cara penyimpanannya masih sama seperti sebelumnya. Dialasi dulu bagian bawahnya itu dengan tisu dapur. Setelah itu ditata sayur kol yang sudah dipotong tadi dan ditutup dengan tisu dapur juga di bagian atasnya supaya lebih awet. Selain itu aku juga ada beli tomat. Tomat ini sekarang lumayan mahal ya, Bun, di daerah aku. Seperempat itu harganya 6.000. Kalau bunda-bunda gimana nih di sana, harga tomatnya murah-murah atau samaan mahal juga kayak di daerah aku? Kemudian aku juga beli labu siam. Labu siamnya ini aku beli 1 kilo dengan harga Rp7.000. Nah, labu siam itu aku nggak potong-potong karena masih muat ya di dalam wadah. Dan yang ini adalah rebung. Bunda-bunda ada yang tahu nggak, rebung ini adalah bambu muda yang sudah dipotong-potong lalu direbus. Nah, biasanya rebung ini tuh enak ditumis ataupun digulai ya. Tapi sih kalau aku biasanya lebih sering digulai. Bunda-bunda di sini ada yang tahu nggak dengan sayur rebung? Boleh dong di komen di kolom komentar, biasanya dimasak apa juga nih bunda-bunda yang tahu sayur rebung. Nah, kemudian di sini aku pakai wadah yang ada saringannya lagi untuk penyimpanan bawang pre atau daun bawang. Nah, karena di sini wadahnya itu kecil, jadi daun bawangnya itu aku potong-potong kayak gini. Oh ya, daun bawangnya ini aku cuci terlebih dahulu. Setelah itu dikering angin-anginkan. Ini nggak perlu lagi dialasi dengan tisu ya, Bun, karena kan sudah ada saringannya. Jadi insya Allah aman ya. Berikutnya di sini aku pakai wadah yang kecil untuk penyimpanan daun sop. Daun sopnya ini aku potong-potong ya supaya muat dalam wadah. Daun sop ini juga aku cuci terlebih dahulu, kemudian dikering anginkan lalu dipotong seperti ini. Kalau bunda-bunda gimana nih cara penyimpanan daun sopnya? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Dan di sini aku juga nggak lupa untuk alasi bagian atasnya itu dengan tisu dapur. Oh ya, tadi di pasar aku juga beli bawang merah setengah kilo, harganya itu 13.000. Kemudian aku juga beli cabai merah yang sudah digiling halus kayak gini. Ini untuk stok kalau aku mau buat gulai ataupun mau masak nasi goreng ya. Nah, cabai gilingnya ini aku beli seperempat kilo dengan harga Rp7.000. Untuk penyimpanan wadahnya di sini aku pakai wadah kaca yang kayak gini. Sebelumnya sudah pernah aku jelasin di video aku, nanti aku sematkan di bagian sudut kanan atas. Kemudian aku juga beli lengkuas. Lengkuasnya ini aku beli cuma 2.000-an aja tuh udah dapat banyak ya, Bun ya. Alhamdulillah pakai wadah ini lumayan membantu sekali membuat bahan-bahan masakan aku tuh jadi lebih awet ya, Bun, di dalam kulkas, dan juga lebih praktis untuk penyimpanan dan untuk pengambilannya ketika akan digunakan. Kemudian selain itu aku juga beli telur puyuh. Telur puyuh ini buat stok aja sih. Biasanya tuh aku buat sambal adotana ataupun di sambal dengan ikan teri atau yang lainnya juga.
Alhamdulillah akhirnya selesai ya bun menata semua belanjaan yang sudah dibeli di pasar tadi. Mohon maaf karena kali ini aku nggak ajak bunda-bunda untuk belanja ke pasar karena nggak sempet ya bun. Kalau nggak salah sih hujan ya saat aku belanja ke pasar, jadi agak rempong kalau misalnya aku videoin juga saat aku belanja di pasar. Oh ya, itu aku juga beli sayur kangkung kesukaan Pak suami. Sayur kangkungnya ini mau langsung dimasak, jadi aku nggak videoin ya untuk potong-potong sayur kangkungnya, jadi aku videoin kayak gini aja. Alhamdulillah ya, ini untuk stok 1 minggu lebih, insya Allah bisa tahan. Biasanya kayak bawang merah ini setengah kilo bisa bertahan untuk 2 minggu ya bun. Dan kalau untuk cabai gilingnya itu pun juga bisa bertahan 2 minggu bahkan lebih. Nah sementara untuk cabai rawit, cabai merah keriting dan cabai hijau ini bisa bertahan lebih dari seminggu bahkan 2 minggu kalau misalnya aku tuh jarang membuat sambal dan lebih sering memasak gulai. Kemudian untuk sayur mayurnya seperti kol dan japan ini bisa bertahan hingga 2 minggu ya. Nah sekarang waktunya untuk penyimpanan sayur yang sudah ditata tadi. Pertama aku mau simpan dulu untuk lauknya ke dalam freezer. Kemudian untuk cabai dan sayur mayurnya aku simpan di bagian bawah ya, kayak gini bun, aku tata kayak gini aja sih. Lalu untuk cabai merah giling dan lengkuas giling nanti penyimpanannya akan aku letakkan di bagian pintu kulkas ya bun. Itu artinya aku sudah selesai untuk menata semua belanjaan mingguan kali ini. Makasih buat bunda-bunda yang sudah stay tune terus di video ini. Semoga bunda-bunda selalu sehat dan dimudahkan juga segala rezekinya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku bisa semangat terus ya bun. Kemudian nyalakan juga ya lonceng notifikasinya supaya dapat video terbaru dari aku. Assalamualaikum.